Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh kemurahan-Nya kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Senin tanggal 14 April 2025. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkaulah pemilik kehidupan kami. Bersyukur kami boleh ada sebagaimana adanya kami hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Kami mohon Engkau terus menuntun kami hidup pada kebenaran. Firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Tolong kami ya Roh Kudus untuk memahami dengan benar dan kami menghidupi firman-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Mazmur pasal 31 ayat 10 sampai ayat 16. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Mataku kabur dan jiwa ragaku merana karena sakit hati. Hidupku dihabiskan dalam duka, dan tahun-tahunku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi rapuh. Aku menjadi celaan bagi semua lawanku, beban bagi tetangga-tetanggaku, dan mengejutkan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan melarikan diri. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti tempayan yang pecah, sebab aku mendengar gunjingan orang banyak. Kegentaran datang dari segala jurusan. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Nasibku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh yang mengejar aku. Amin. Tema renungan kita ialah keteguhan iman dalam penderitaan. Atau dalam bahasa Toraja dikatakan bantang mak patongan lan kamaparrisan. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, apakah yang kita lakukan jika kita sedang senang? Apa yang kita lakukan jika kita sedang susah? Atau kalau kita sedang menghadapi penderitaan dan pergumulan? Semua orang percaya pasti pernah mengalami kondisi atau keadaan susah atau senang. Pemazmur Daud memperlihatkan kepada kita bagaimana sesungguhnya orang-orang percaya menghadapi kesusahan atau penderitaan. Apa yang harus dilakukan? Pembacaan kita memberi pemahaman tentang kehidupan dalam pergumulan yang dialami oleh Daud saat dia dikejar oleh Raja Saul. Saudara-saudara, pemazmur dalam pergumulan yang hebat menghampiri Tuhan. Dia membuka hatinya di hadapan Tuhan. Dia menyebut satu persatu apa yang dialaminya. Dia merasa sesak, matanya kabur, dan jiwa raganya merana karena sakit hati. Hidupnya dihabiskan dalam duka, kekuatannya merosot karena sengsara. Bahkan dia berkata dia menjadi celaan bagi semua lawannya. Juga mereka yang melihatnya di jalan melarikan diri. Pemazmur merasa telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti tempayan yang pecah. Betapa penderitaan yang hebat dialami oleh pemazmur. Namun dalam kondisi yang demikian, dia terus percaya dan imannya teguh kepada Allah. Karena itu dia berkata, Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata,
Engkaulah Allahku, nasibku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh yang mengejar aku. Karena itu sesungguhnya ketika orang yang percaya itu menghadapi penderitaan atau pergumulan, dia akan semakin kuat dan teguh dalam iman kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan yakin bahwa pencobaan-pencobaan yang dialami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Karena Allah itu setia dan tidak akan membiarkan orang percaya dicobai melampaui kekuatannya. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 bagian B berkata, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara, sangat jelas bagi orang percaya bahwa ketika dalam pergumulan dia datang kepada Tuhan, dia menyampaikan segala pergumulannya, keluh kesahnya kepada Tuhan, bahkan dia berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan ini kepada Tuhan, karena dia percaya Dia Tuhan yang akan melepaskannya tepat pada waktunya, dan Tuhan menjadi sumber damai sejahtera. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia mengasihi, Dia melindungi kita. Karena begitu besar kasih-Nya, sehingga Dia menyerahkan anak-Nya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah melewati jalan penderitaan. Dan Dia berserah dan taat kepada Bapa-Nya sampai menerima kemuliaan-Nya. Karena itu, saudara-saudara, teguhlah dalam iman kepada Yesus Kristus dalam menghadapi segala situasi dan keadaan. Dan percayalah, Dia sumber kehidupan, Dia sumber kekuatan, akan terus menolong, mengasihi, dan melindungi kita. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Kami percaya ya Tuhan oleh firman-Mu, bahwa sesungguhnya apapun perjalanan kehidupan kami, termasuk pencobaan-pencobaan yang kami alami, tidak akan melebihi kekuatan kami manusia. Karena kami punya Allah yang selalu setia dan tidak akan membiarkan kami dicobai melampaui kekuatan kami. Karena itu belajar dari firman-Mu, kiranya kami terus percaya kepadamu, dan kami terus berkata, Engkaulah Allahku, hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, dalam menjalani kehidupan kami setiap hari, dalam berbagai tugas tanggung jawab dan peran yang Tuhan percayakan. Kiranya kami tetap melakukannya dalam iman yang teguh kepadamu, sehingga apapun kondisi atau keadaan hidup yang kami jalani, kami terus mampu bersyukur dalam segala hal. Bahkan kami kuat melewati segala perkara. Demikian juga Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan sakit, mereka yang dalam proses pemulihan, ataupun mereka yang berada dalam duka cita, dalam berbagai persoalan-persoalan hidup. Oleh firman-Mu kami pun mengaminkan bahwa segala perkara akan dapat kami tanggung bersama dengan Engkau. Kiranya dalam perjalanan hidup kami sungguh-sungguh mempercayakan hidup kami kepadamu, dan kami mengandalkan Engkau dalam segala situasi hidup. Ya Allah, topanglah anak-anak kami, agar mereka akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak kesayangan Tuhan. Mereka sukses di dalam Tuhan. Setiap orang tua kami dalam masa tuanya, kiranya Tuhanlah yang menjadi pelindung yang sejati, yang akan menguatkan dan meneguhkan iman mereka dalam berbagai kondisi, dan mereka pun
setia mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Diberkatilah kami semua dalam setiap apa yang dikerjakan, diusahakan. Kiranya dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan berbuah baik dalam kehidupan ini. Kami menaruh pengharapan kami, kasih setiamu lah yang akan terus menuntun gerejamu dalam menyatakan kehadirannya di tengah-tengah dunia ini untuk senantiasa bersekutu, bersaksi, dan melayani. Juga bagi bangsa kami, bagi pemimpin-pemimpin kami, Engkau sumber pertolongan ya Allah, kiranya menolong bangsa kami dari berbagai kemelut, memulihkan keadaan bangsa kami, dan menopang pemimpin kami untuk mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab. Sempurnakanlah sukacita saudara-saudara kami dalam pertambahan usia ataupun apa yang boleh diraih dalam kehidupan ini. Dan Engkau lindungi kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Teruslah semangat dalam iman kepada Kristus. Bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus berkati.